Kalau saya bisa mutar balik waktu, saya akan memilih untuk mulai bisnis lebih muda. Karena dulu saya mulai bisnis itu di umur 28. Jadi saya sempat kerja sebagai teknisi dan juga sempat kerja sebagai banker, itu beberapa tahun. Kemudian setelah itu baru saya keluar dan mulai bisnis. Nah, ini adalah apa yang saya pelajari selama menjalankan bisnis ya. Jadi bagi kamu yang baru lulus kuliah dan kamu berniat untuk memulai bisnis, nah ini adalah tips yang akan saya sampaikan kepada kamu. Yang pertama itu adalah kamu harus ingat bahwa modal itu nggak harus dari kamu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa dia tuh nggak punya modal uang yang cukup ya untuk memulai bisnis, makanya dia nggak mulai bisnis. Jadi pikirannya dia itu ya harus dari dia sendiri modalnya. Padahal seharusnya nggak seperti itu. Karena kalau misalnya modalnya kamu kumpulkan sendiri, itu nunggunya akan kelamaan. Kayak misalnya saya pada saat saya memulai bisnis yang pertama, itu butuh modal 810 juta. Saya mulai bisnis escape room di Gading Serpong, yang namanya Escape the Portals. Bisnisnya sekarang udah tutup sih. Ini udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya hanya ingin mengalokasikan uang pribadi 90 juta. Jadi yang saya lakukan adalah saya tanyakan ke semua orang yang saya kenal, total sekitar 15 orang, siapa yang mau bareng. Kita bareng-bareng cemplungin uang, kita bareng-bareng mulai bisnis dan belajar. Bisnis itu cara jalannya seperti apa. Dan waktu itu akhirnya ada 8 orang lain yang setuju, dan kita 9 orang mulai bisnis escape room-nya. Jadi satu orang itu masukin uang 90 juta. Totalnya 810 juta. Kalau di waktu itu saya berpikir untuk mau modal sendiri, maka saya mungkin harus nunggu sampai beberapa tahun. Ya sampai uang yang saya benar-benar bisa alokasikan untuk bisnis itu cukup. Dan ketika saya mulai mungkin momennya sudah lewat. Jadi kamu harus ingat, kalau kamu mau mulai bisnis, modalnya itu nggak harus modal sendiri. Karena kalau modal sendiri nunggunya bakal lama. Ini memang preferensi ya, ada orang yang tetap dia merasa bahwa dia maunya dari modal sendiri, tapi menurut saya momentumnya itu bisa lewat. Nah, yang menjadi satu skill yang penting ketika kamu tidak menggunakan uang sendiri, yaitu menggunakan uangnya orang lain, itu adalah kemampuan bikin presentasi dan juga proyeksi keuangan simple. Jadi, kamu harus bisa meyakinkan orang lain bahwa ide bisnis yang kamu jalankan ini bakal jalan. Saya ingat dulu pada saat saya pitching ide bisnis escape room itu ke teman-teman saya bikin presentasi sekitar 9 slide, saya kasih lihat ke mereka. Jadi kira-kira bisnisnya seperti ini, kemudian dari sisi proyeksi omsetnya seperti ini, profitnya besarnya berapa, dan balik modalnya itu bisa berapa. Saya kasihnya itu benar-benar detail di presentasinya. Dan itu saya bisa dapat 8 orang lain untuk bareng bersama saya mulai escape room-nya. Nah, kalau di saat itu saya bikin presentasinya nggak benar, proyeksi keuangannya juga nggak ada, maka kemungkinannya sangat kecil sekali orang mau bareng. Jadi ini adalah satu hal yang memang ya mau nggak mau kamu harus bisa. Kalau memang nggak pakai uang kamu sendiri, ya kamu harus bisa presentasi dan juga bikin proyeksi keuangan simple. Supaya jelas balik modalnya kapan, profit per tahunnya kapan. Nah kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan uang sendiri, kekurangannya memang ada. Kontrolnya tidak sepenuhnya di kita. Jadi kalau kita jalanin bisnis dengan uang kita sendiri, ya memang kita maunya arahnya seperti apa, itu bisnis akan mengikuti arah yang kita mau. Tapi kalau kita misalnya ada investor, maka kita harus terkadang diskusi dengan investor. Walaupun ada orang bilang, oh investor kan mungkin cuma 10% di dalam bisnisnya atau 20% minoritas. Pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Walaupun mereka minoritas, mereka masukin uang, tetap pada keputusan-keputusan yang besar, ya gitu kita harus diskusi dengan mereka. Jarang sekali ada investor yang 100% pasif. Ya walaupun pernah saya temui, tapi jarang sekali. Rata-rata ya mereka akan mau ada laporan bahwa ini perusahaan mau ngambil satu keputusan besar gitu. Diskusi dengan dianya tuh harus ada. Ini satu kekurangan yang harus kamu ingat. Nah, banyak orang yang nggak mau pakai duit orang lain ya karena kekurangan ini. Ya jadinya berasanya kerja buat orang. Ya berasanya ada atasan. Tiap bulan bikin laporan rutin, terus mau apa-apa selalu lapor. Tapi sebenarnya nggak masalah juga karena banyak sekali perusahaan besar. Ya misalnya kamu lihat Elon Musk, Jeff Bezos tuh yang bikin Amazon. Terus Alibaba ya yang didirikan oleh Jack Ma. Itu kan semuanya pakai duit investor dari awal. Di Indonesia juga sama. Tokopedia, Traveloka, Gojek semuanya pakai duit investor. Ya mereka pakai duit investor salah satu alasannya selain nggak ada modal pribadi adalah memang mereka masuk ke dalam satu industri yang harus gedenya tuh cepet, supaya mereka bisa jadi pemenang di dalam pasarnya. Jadi memang modelnya memang seperti itu. Tapi ya mereka nggak pakai modal sendiri. Nah kemudian tips yang kedua dari saya adalah kamu harus ingat bahwa kebanyakan bisnis itu gagal.
Nggak mungkin kamu mulai satu bisnis itu langsung berhasil, langsung jadi gede, jarang sekali. Walaupun memang ada ya, sebagian kecil orang itu dia mulai bisnis yang pertama kali, bisnis itu jadi bisnis yang terakhir dia jalankan, dan jadi benar-benar besar sekali. Seperti Jeff Bezos yang bikin Amazon di tahun 90-an, itu ya bisnis pertamanya dia. Ya pertama kali Amazon itu jual buku sampai sudah sebesar sekarang, dengan banyak sekali lini bisnisnya, itu bisnis pertamanya dari Jeff Bezos gitu, tapi jarang sekali. Jadi kamu nggak usah kaget kalau kamu jalanin bisnis dan gagal. Ya banyak orang yang dia tuh ekspektasi ke diri sendiri tuh harus berhasil, harus berhasil. Karena bisnis itu faktornya banyak sekali. Bisa jadi kamu bikin produk yang memang nggak ada permintaannya. Bisa jadi positioningnya kamu ini nggak bener. Bisa jadi kamu buka di tempat yang salah. Kalau buka restoran, target pasarnya nggak sesuai. Alasannya tuh bisa banyak sekali. Jadi kamu jangan takut kalau kamu baru mulai itu kamu gagal dan harus mulai bisnis yang kedua. Karena memang mayoritas itu gagal. Ya kalau saya pribadi patokannya selalu di 5 tahun. Kalau bisnis bisa lewat 5 tahun, maka kemungkinan besar bisnis itu bisa bertahan lama. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun, biasanya ya masih ada kemungkinan gagalnya. Jadi mindsetnya itu harus seperti orang eksperimen ya. Kamu harus nyoba banyak, berhasilnya satu. Jangan sampai kamu nih jatuh cinta pada bisnis pertama kamu. Jadi mulai bisnis yang pertama, terus kamu ngerasa karena kamu ngerasa ide ini pasti sebenarnya bisa jalan, cuman kamunya aja yang salah, udah coba berbagai hal, dan bener-bener nggak jalan, kamu nggak mau pindah. Banyak orang yang seperti ini, karena dia jatuh cinta dengan bisnis yang pertama. Jadi kamu harus dari awal tuh sudah sadar bahwa ya pasti kamu jalaninnya ini lebih dari satu bisnis nih. Ya kalau misalnya yang pertama gagal, ya kamu akan mulai dengan yang kedua. Yang penting adalah karena kamu masih muda, ya karena ini saya spesifik terhadap orang-orang yang baru lulus kuliah yang mau mulai bisnis, ya kamu all in. Benar-benar kamu kerahkan semua energi dan waktu kamu, karena itu aset paling berharga yang kamu miliki. Kamu jangan habisin dengan sia-sia, karena nanti ketika kamu umur 30, umur 40, umur 50, kamu akan sadar bahwa energi kamu sudah jauh berbeda, ya. Waktu kamu juga nggak banyak. Apalagi kalau kamu sudah punya keluarga. Jadi pada saat umur 20 masih single, ya kamu bisa mengambil resiko yang besar, kamu all in semuanya energi dan waktu kamu untuk bisnis yang kamu jalankan. Nah, kemudian poin selanjutnya adalah kamu harus buas ilmu dan mau tahu semuanya. Ini penting sekali, karena banyak orang yang bilang, oh ilmu bisnis mah nggak ada, bisnis mah nggak butuh ilmu, yang penting jalanin. Justru yang menentukan besar kecilnya sebuah bisnis, itu adalah ilmu dari ownernya. Sekarang coba saya kasih pertanyaan ya, misalnya pajak bulanan dari sebuah perusahaan ada apa aja? Kalau misalnya kamu upload di marketplace produknya kamu, penamaannya tuh baiknya gimana? Kemudian branding perusahaan kamu, itu kalau mau sesuai, baiknya itu kamu pakai warna apa? Kemudian dari sisi legalitas, badan usaha yang kamu pakai, bagusan pakai CV, pakai PT atau perorangan ya? Nah ini kan adalah hal-hal teknis terkait dengan bisnis yang kalau misalnya kamu nggak tahu, itu bisa jadi kesalahannya bikin kamu rugi uang, rugi waktu. Jadi paling nggak, kamu harus tahu dari awal. Makanya harus buas menambah ilmu, gitu. Kalau kamu memang tertarik ya, ingin menyerap ilmu teknis bisnis langsung, ya kamu bisa cek aplikasi yang saya buat, namanya Growin. Websitenya tuh growin.org ya. Bisa dilihat di slide presentasi ini di bagian atas. Ini memang khusus untuk orang yang mau belajar bisnis. Semuanya ditaruh di dalam satu platform. Jadi kalau misalnya baru memulai bisnis, baiknya itu memang kamu pelajarin hal yang dibutuhkan untuk dipelajari. Jangan buru-buru delegasi. Karena kamu belum punya uangnya untuk delegasi. Misalnya, kamu pakai PT perorangan dan bisnis kamu sudah ada omset dan kamu mau melaporkan pajak bulanan yang 0,5% ya, pajak final UMKM. Kalau misalnya kamu rekrut orang untuk bantu kamu lapor pajak bulanan yang sebenarnya ini simple ya, karena masih hanya pajak final aja, uangnya itu sayang. Misalnya kamu bayar orang itu 3 juta atau 3,5 juta. Itu bisa kamu iritin kalau kamu kerjain sendiri dulu. Ya karena posisinya uang kamu terbatas. Saya bukan bilang kamu di posisi punya modal yang berlebih ya. Ini saya ngomongin konteksnya kamu punya modal juga mepet. Kamu harus bisa tekan biayanya. Makanya kamu harus punya ilmunya. Kamu harus mau menyerap ilmu tersebut. Pelajarin aja di YouTube gitu. Bagaimana sih caranya untuk melakukan pelaporan Cortex? Cara hitungnya seperti apa? Sebagai owner kamu harus buas dalam menambah ilmu. Dan kalaupun kamu mulai bisnisnya dengan modal yang cukup besar dan kamu bisa rekrut orang, misalnya bantu kamu untuk lapor pajak di awal, kamu sendiri juga harus paham. Kenapa kalau kamu nggak paham itu bahaya? Karena kamu akan bisa salah. Ya kamu bisa dibodohi, karyawannya bisa melakukan kesalahan dan kamu nggak tahu karena kamu nggak ngerti. Oke Pak,
ini pencatatan pembelian mesinnya menjadi biaya ya. Kita beli mesin 300 juta, di laporan laba rugi ada biaya 300 juta. Padahal seharusnya dicatat sebagai aset dan kemudian yang ada di laporan laba rugi itu adalah depresiasinya. Jadi kalau kamu sendiri nggak paham dan karyawan kamu salah, kamu nggak bisa tahu itu salahnya di mana karena kamu nggak paham. Dan ketika kamu mau merekrut orang, mau mencari yang bagus, kamu nggak tahu orang yang bagus tuh yang kayak gimana. Karena kamu sendiri nggak paham. Jadi minimal kamu harus tahu gambaran besarnya setiap bidang itu seperti apa. Misalnya akuntansi. Oh, cara pencatatan keuangan tuh gimana sih? Jenis laporan tuh ada apa aja sih? Kalau beli aset tuh dijadiin depresiasi maksudnya apa sih? Atau misalnya dari sisi marketing. Oh, kalau misalnya mau ngiklan itu gimana sih? Opsinya ada apa aja sih? Metrik-metrik di dalamnya tuh ada apa aja sih? Biasanya kalau bikin konten buat yang iklan tuh gimana sih? Minimal kamu harus tahu gitu. Jadi kamu nggak buta ketika kamu mendelegasikan. Ketika orang lain mengerjakan tugasnya buat kamu di dalam perusahaan kamu. Dan turun tangan di dalam operasional itu menurut saya wajib di awal. Apalagi kalau kamu baru mulai berbisnis ya. Misalnya kamu mulai bisnis restoran, ya kamu pergi beli bahannya sendiri. Kamu order ke supplier sendiri. Kenapa di awal-awal kamu harus turun tangan? Supaya kamu tahu celahnya di mana. Oh, ternyata kalau pesan ke supplier bisa nih ada celah seperti ini. Oh, ternyata kalau di kasir, ini bisa nih bill-nya nggak di-close, terus di-cancel aja. Uangnya bisa diambil nih sama kasir. Itu celah-celah seperti itu hanya bisa kamu lihat kalau kamu turun tangan di operasional di awal. Nanti ketika kamu sudah dapat feelingnya, nah kamu bisa mulai delegasi. Jadi pada saat kamu diskusi sama tim kamu tahu semua celah di operasionalnya tuh ada apa aja. Kemudian poin selanjutnya adalah jangan takut dengan kompetisi. Yang menurut saya orang-orang yang bisa sukses dalam berbisnis adalah orang-orang yang tidak takut sama sekali dalam kompetisi. Yang sudah terbiasa dengan kompetisi dari kecil. Karena di dalam bisnis itu pasti kompetisi di mana-mana. Setiap industri itu ada saingannya. Dan kalau kamu mulai bisnis di dalam industri yang istilahnya laut merah, itu juga nggak apa-apa. Karena laut itu bisa merah, bisa banyak kompetitornya karena pasarnya besar. Tinggal pinter-pinternya kamu aja. Kamu bedain kamu punya produk gimana, kamu lihat kekurangan kompetitor kamu di mana, kamu bisa tembaknya di mana buat masuk. Ya, satu industri itu merah ya atau kompetitornya banyak, itu artinya ya pasarnya memang besar. Selain entry barrier-nya rendah ya, maksudnya orang untuk memulai bisnis tersebut itu cukup mudah, seperti F&B. Terus kemudian, kalau kamu kepikiran satu ide unik yang nggak ada orang yang bikin, ya mungkin saja memang nggak ada marketnya. Ini misalnya kamu kepikiran untuk bikin makanan Rusia di Indonesia. Kan jarang tuh ya. Terus kamu mikir, wah karena nggak ada nih berarti bisa gede nih bikin makanan Rusia. Bisa 1000 cabang di Indonesia. Ya bukan berarti seperti itu. Mungkin saja memang nggak ada marketnya. Mungkin ada orang yang juga pernah masukin makanan Rusia yang ambil franchise dari Rusia, terus dia tes, ternyata orang Indonesia nggak suka makanan Rusia. Makanya nggak banyak restoran Rusia. Pasarnya nggak gede. Gitu. Jadi, kalau kamu kepikiran satu ide unik yang nggak ada orang yang bikin, belum tentu itu adalah pasar yang pasti besar. Tapi kalau satu industri itu ada banyak pemainnya, ya memang pasarnya pasti besar. Dan apapun bisnisnya, kalau kamu ketemu sesuatu yang unik, yang kamu ngerasa, ini nggak bakal ada kompetitor nih, itu pasti suatu saat akan ada kompetitornya. Ini sama seperti yang saya alami dalam 10 tahun terakhir. Saya sempat mulai bisnis papan iklan belakang motor, pakai aplikasi, jadi pengiklan dikasih aplikasi untuk monitor pengendara motor yang bawa iklan mereka. Iklannya ditaruh di belakang motor. Itu di 2016 bisnisnya saya mulai dengan partner-partner saya. Dan di saat itu kita adalah yang pertama. Tapi dari awal kita sudah tahu bahwa kalau kita berhasil bawa ide ini ke pasar, pasti ada yang niru. Dan benar, nggak lama setelah kita launching itu, setelah 5 bulan langsung ada 12 kompetitor. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Dan di waktu itu kita memikirkan untuk menangkalnya itu adalah dengan paten. Jadi dari awal ketika kita mau launching, kita daftarkan paten sederhana untuk papan iklan di belakang motor. Jadi kamu harus paham ini, kalau kamu memulai suatu bisnis yang belum pernah ada orang yang bikin, kalau kamu ternyata berjalan dengan baik bisnisnya, itu pasti ada kompetitor yang mulai. Ya pasti ada yang ngikutin. Itu sudah pasti. Kemudian poin yang selanjutnya adalah latihan itu semuanya dari diri sendiri. Apa yang kamu jalankan di bisnis kamu, itu kamu mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kamu memang nggak bisa jaga keuangan pribadi kamu sekarang, keuangan pribadi kamu hancur, pada saat kamu menjalankan bisnis, kalau kamu yang megang keuangan, pasti juga hancur. Jadi semuanya harus balik lagi dari diri sendiri.
cara kamu manajemen diri kamu sendiri adalah cara kamu manajemen bisnisnya kamu. Jadi kamu harus ngelatih disiplinnya tuh dari diri sendiri. Melatih disiplin diri ini menurut saya efeknya sangat besar pada bisnis. Dan cara untuk melatihnya itu dimulai dari hal kecil. Misalnya kamu baru bangun tidur, kamu beresin tempat tidur kamu. Langsung bangun tidur, langsung beresin ranjang. Itu udah pakem, kamu nggak usah mikir lagi, bangun langsung beresin. Itu satu bentuk disiplin dalam hal yang kecil yang nanti lama-lama melatih otot disiplin kamu. Misalnya kamu bilang mau olahraga, ya tiap hari di jam tertentu kamu benar-benar olahraga. Ketika kamu sudah terbiasa dengan disiplin diri, nanti di bisnis kamu, dalam manajemen keuangan, rekrut orang, itu akan terefleksikan. Dan ini nggak bisa kamu minta orang lain untuk rubah diri kamu. Itu balik lagi ke diri sendiri. Ini saya ngomong dalam konteks bisnis yang bisa jangka panjang dan jadi besar. Itu biasanya ownernya adalah owner-owner yang disiplin. Suatu bisnis itu adalah refleksi dari ownernya. Jadi kalau kamu lihat satu bisnis ini ada yang besar grup usahanya, sampai ada ratusan perusahaan di bawah holdingnya, konglomerat di Indonesia, itu karena ilmu ownernya banyak. Dia tahu banyak hal. Dia tahu dari hal kecil memulai suatu bisnis baru, membesarkan suatu bisnis. Dia juga tahu seninya untuk merger dan akuisisi perusahaan. Dia juga tahu caranya untuk mendapatkan investor untuk bisnisnya. Tapi kalau ada satu pebisnis, dia punya satu toko listrik kecil di pinggir jalan, kecil banget omsetnya per bulan 5 juta, dalam 20 tahun masih sama. Yaitu karena refleksi dari ilmu yang dimiliki oleh ownernya. Jadi kamu harus benar-benar ingat, bisnisnya kamu itu adalah refleksi dari kamu sendiri. Kamu sejago apa, ya bisnis kamu akan sejauh apa. Jadi kamu harus balik lagi melatihnya diri kamu nih. Dari sisi buas nambah ilmu, dari sisi disiplinnya, ya dari sisi mencoba terus, pantang nyerah. Nah, jadi kira-kira ini adalah 5 hal yang menurut saya harus kamu ingat ya, kalau kamu baru mau memulai bisnis. Saya ulangi lagi di sini, modal nggak harus dari kamu, jadi kalau kepikiran ide bisa langsung gandeng orang, bikin presentasi aja. Kemudian kedua itu kebanyakan bisnis pasti gagal, jadi jangan takut kalau kamu gagal ya coba lagi. Kemudian yang ketiga adalah kamu harus buas menambah ilmu dan mau tahu semuanya, ya karena kamu nih mulainya bukan sebagai orang yang privilege, kamu modalnya juga pasti pas-pasan. Kemudian selanjutnya kamu nggak usah takut kompetisi, karena kompetisi itu adalah hal yang biasa. Ya di dalam bisnis, industri apapun pasti ada kompetisi. Walaupun kamu yang pertama, ya bikin sesuatu yang baru, pasti ada orang yang ngikutin kamu. Kemudian poin yang terakhir itu adalah dari sisi melatih diri sendiri. Ya, jadi kamu harus ingat kamu latih disiplin diri kamu supaya apa yang kamu lakukan pada bisnis kamu itu hal yang baik juga. Karena kalau kamu nggak bisa manajemen diri kamu dengan baik, maka kamu nggak akan manajemen bisnis kamu dengan baik. Nah, sebagai penutup, bagi kamu yang benar-benar ingin menyerap semua ilmu teknis bisnis, langsung kamu bisa cek Growin ya. Itu di growin.org, ini aplikasi yang saya buat. Itu benar-benar kurasi dari semua ilmu teknis bisnis dari berbagai praktisi, di berbagai bidang. Ada bootcampnya, ada sertifikatnya, all in one. Semoga berguna ya.